teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya saya mengatakan bahwa akan membahas kejahatan kera putih. Nah, hari ini saya akan membahas kejahatan kera putih. Namun, bukan mengenai bentuk atau contoh dari kejahatan kera putih, melainkan eksistensi kejahatan kera putih di Indonesia. Nah, kejahatan kera putih sering juga disebut sebagai white collar crime, yang artinya merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau kedudukan yang cukup tinggi di dalam sektor pemerintahan maupun swasta. Nah, sedikit menyinggung mengenai bentuk kejahatannya. Bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, sampai ke penggelapan uang, penggunaan aset secara pribadi, money laundering. Nah, itu juga banyak terjadi di Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan eksistensi kejahatan kerah putih di Indonesia? Nah, kejahatan kerah putih di Indonesia eksistensinya dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang selalu berkembang dan tidak ada hentinya. Buktinya, masih banyak para pelaku kejahatan tersebut yang didapati masih melakukan kejahatan kerah putih ini. Nah, kejahatan kera putih dapat juga dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Nah, beberapa contoh kejahatan luar biasa yang terdapat di Indonesia seperti narkotika dan terorisme mendapatkan hukuman yang sesuai seperti tindakan yang dilakukannya. Nah, hukuman yang didapatkan itu seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Namun dibandingkan dengan kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hukuman yang didapatkan tidak pernah setimpal dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Nah, dibandingkan dengan kejahatan biasa atau kejahatan jalanan, hukuman lebih tampak berat terhadap kejahatan biasa dibandingkan dengan kejahatan kera putih. Banyak dari masyarakat awam menilai bahwa adanya ketidaksamaan hak di muka hukum yang terjadi antara kejahatan kera putih dengan kejahatan biasa. Nah, artinya adanya ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman, bahkan dalam memperlakukan para pelaku tindak kejahatan tersebut. Korupsi merupakan salah satu kejahatan kera putih yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri dalam tahun 2004 menempati urutan kelima sebagai negara terkorup dari 144 negara. Dan pada tahun 2016 terdapat penurunan, tetapi masih termasuk kategori buruk. Nah, pada pemerintahan sudah banyak kasus yang masuk ke dalam proses peradilan seakan menambah daftar hitam prestasi pemerintahan Indonesia. Sementara pada korporasi, kasus-kasus yang terjadi justru sulit untuk diteruskan. Ketika sudah masuk ke dalam peradilan, hasilnya sangat jauh dari tujuan hukum, keadilan, kepastian, atau kemanfaatan. Dapat dilihat pada kasus korporasi dalam kasus pembakaran hutan di akhir tahun 2015. Masyarakat yang sudah geram akan pembakaran hutan yang berlangsung di musim kemarau juga dikagetkan atas putusan hakim yang mengadili perusahaan dengan putusan tidak bersalah. Nah, hukum dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan sistemik yang diakibatkan oleh kejahatan kera putih, terutama dengan status korporasi. Melalui kajian kriminologi, penyebab pertama dapat dilihat berdasarkan fakta sejarah pada masa penjajahan Belanda pada era VOC. Nah, pada masa itu telah terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara besar-besaran. Secara tidak langsung, hal tersebut mendidik mental bangsa Indonesia ke arah tindak kejahatan tersebut. Nah, menurut Sutherland, ia melihat kejahatan tersebut melalui proses pembelajaran dalam lingkungannya yang disebut ke dalam teori differential association. Nah, kemudian misalkan dalam suatu golongan pejabat, di dalamnya terdapat beberapa pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Nah, kumpulan dari pejabat korupsi inilah yang disebut sebagai differential association. Perbuatan korupsi dan kolusi dapat dipelajari melalui peniruan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Nah, proses meniru ini ternyata menularkan perbuatan di luar kelompok, terutama pada masyarakat. Nah, penyebab kedua untuk
melakukan tindakan tersebut itu dari kita belajar dari lihat dari sejarahnya ya, itu dari segi budaya. Mantan wakil presiden kita Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya korupsi dalam birokrasi juga merambah pada korporasi. Budaya senang memberi pada salah satu budaya Indonesia menjadi disalahgunakan. Nah, pada era modern, budaya senang memberi ini cenderung mengarah pada suap. Nah, kemudian dari penjelasan mengenai eksistensi kejahatan kerah putih di Indonesia, dapat dilihat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang bisa dibilang adanya ketidakadilan hukum. Kemudian masih banyak terdapat para pelaku kejahatan tersebut. Nah, lalu bagaimana supaya kejahatan ini tidak terus-menerus terjadi di Indonesia? Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, pihak berwajib dan juga masyarakat untuk selalu bersikap jujur dan amanah dalam mengemban tugas yang diberikan, agar tidak terjadi tindak kejahatan kerah putih dan tidak menambah daftar hitam di Indonesia sebagai negara yang paling banyak melakukan korupsi. Dan diperlukan juga ketegasan dan keuletan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selalu memantau kinerja individu baik dari pemerintahan maupun swasta sebagai upaya pencegahan dari kejahatan kerah putih. Nah, teman-teman, segitu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai kejahatan kerah putih. Maaf kalau ngomongnya terlalu kecepatan, dan juga mungkin di next video akan dibahas mengenai hal lainnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.